البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Hadisus Sadis wa Tis'un ba'da Tis'imi'ah 996. Wa an Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala idza dafantumuni, apabila kalian telah menanamku, ini menjelang kematian ma'ruf ya, tentang menjelang wafatnya Amr bin As itu, fa'aqimu haula qabri, maka berdirilah kalian di sekeliling kuburku. Aqimu yaitu aqama yuqimu iqamatan, yaitu tinggallah kalian di sekeliling kuburku, terserah mau berdiri kah duduk kah. Qadramatun harujazur, dengan masa yang seperti masa penyembelihan unta. Wa yuqassamu lahmuha, dan dagingnya itu dibagi-bagikan, mungkin 1 jam kah 2 jam, yaitu jangan langsung pulang kalian. Hatta asta'nisa bikum, sehingga aku merasa mesra, merasa tentram dengan kalian. Ya, selama ini berteman, tahu-tahu ditinggal di bawah tanah, jelas apa, sangat kesepian, sangat sedih, kehidupan yang menakutkan, belum pernah kita mengalami itu, tahu-tahu harus mengalaminya selama-lamanya. Jelas itu adalah sesuatu yang menimbulkan rasa sepi, rasa ngeri boleh jadi, dan seterusnya, membuat hati jadi kecil. Maka beliau ingin teman-teman jangan langsung pulang, duduk-duduk dulu di sekeliling kubur saya. Wa a'lama, sehingga saya mengetahui madza uraji'u bihi rusula rabbi, jawaban apa yang akan saya berikan kepada utusan-utusan dari Rabb saya itu. Rawahu Muslim. Waqad sabaqa bitulih, telah berlalu pembahasan hadis ini secara panjang. Cuma inti pembahasannya di sini adalah yaitu disunahkan untuk duduk-duduk di sekeliling pekuburan untuk mendoakan mereka dan sebagainya. Tapi jangan membahas masalah suksesi lagi, masalah politik. Besok yang naik siapa, ini partai politik yang mana. Kasihan yang dikubur. Dia tak ingin dengar yang gitu-gitu lagi sudah. Kalau dia mendengar, sih dohirnya ada masa-masa dia mendengar ya. Karena Nabi mengatakan kalau rohnya sudah kembali ke jasadnya, dia mendengar derap langkah kaki orang-orang yang mulai meninggalkan pekuburan itu. Kemudian datanglah 2 malaikat tadi, yang mana mereka adalah utusan Allah Ta'ala. Cuma masalah waktunya, berapa masanya, ini ijtihad dari Amr ibn al-As. Masanya mungkin sejam 2 jam atau berapa itu masa penyembelihan unta dan pembagian dagingnya, ini ijtihad, yaitu perkirakan, tidak harus seperti itu. Tapi tidak pula untuk apa, doa secara jama'i, aku berdoa kalian mengaminkan, tidak demikian. Karena hadis yang sebelumnya, hadis siapa itu, Utsman bin Affan, menunjukkan semuanya disuruh Nabi berdoa, bukan disuruh Nabi mengaminkan dan Nabi yang berdoa, bukan. Qala Syafi'i rahimahullah, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Nah, ini tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, ini ijtihad yang tidak tepat. Tetap walau sehebat apapun Imam Syafi'i, kalau ijtihad keliru ya keliru. Karena apa? Ma'ruf di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain itu, Nabi SAW mengatakan apa? Ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhiduha qubura. Jadikan sebahagian dari sholat-sholat kalian itu ada di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian jadikan rumah kalian itu bagaikan pekuburan. Fa inna syaitana yafiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, menunjukkan bahwasanya rumah memang jangan diperlakukan seperti pekuburan, tapi apa? Lakukan sholat di situ, lakukan pembacaan Quran di situ, menunjukkan pekuburan bukan tempat sholat, bukan tempat membaca Quran. Nah, itu baru pemahaman yang betul. Dan ditambah lagi dengan tidak ada satu dalil pun bahwasanya yang menunjukkan Nabi itu membaca Quran di pekuburan, kecuali karena sholat jenazah, misalkan menyolati orang yang sudah terlanjur ditanam dan beliau belum sholat, ya itu lain, namanya sholat jenazah, ada Al-Fatihah.
Tapi tak pernah Nabi menyuruh semuanya yang hadir Al-Fatihah misalkan, atau baca Yasin atau apa. Kalau itu benar, niscaya Nabi tidak akan kedekut, tidak akan pelit untuk mengajarkan itu. Jelas orang yang dikubur itu sangat memerlukan bantuan, tapi kenapa Nabi tidak mengajarkan bacaan Quran untuk yang seperti itu di pekuburan? Menunjukkan itu bukan cara yang betul. Walaupun ini pendapat banyak ulama tentang masalah membaca Quran, termasuk pendapat sebagian Hanabilah pun seperti itu. Tapi secara prinsipnya Syafi'i dan Imam Ahmad sudah menyuruh untuk jangan mengekor ke mereka, tapi lihat dari mana mereka mengambil. Kalau memang tidak diketahui hukum asalnya, jangan mengikuti apa yang tidak diketahui ilmunya. Ikuti apa yang dalilnya sangat jelas dari contoh Nabi dan para sahabat. Kemudian wa in khatamul Qur'an indahu kana hasanan. Kalau mereka mengkhatamkan Quran di sisi pekuburan itu bagus. Tapi ini sekedar istihsan beliau. Salah di dalam ijtihad. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr, demikianlah yang dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah di sini. Dan di dalam Syarhul Muhadzab beliau mengatakan disunahkan untuk tinggal di pekuburan setelah pemakaman itu sesaat, mendoakan kebaikan untuk si mati. Ini masih baik kalimatnya. Memohonkan pengampunan, dan ini dinaskan oleh Syafi'i dan disepakati oleh para sahabatnya, para pengikut mazhab Syafi'iyah. Mereka mengatakan dan disunahkan membaca sebagian dari Quran di situ. Kalau mereka mengkhatamkan Quran itu lebih utama. Jadi ini sebenarnya bukan kalam Syafi'i yang akhir-akhir itu, tapi ini adalah kalam para sahabatnya Syafi'i. Dalam Syarhul Muhadzab hanya dikatakan Syafi'i menetapkan disunahkan untuk tinggal sesaat dan mendoakan kebaikan serta memohonkan pengampunan. Nah, baru para sahabatnya lah yang memustahabkan pembacaan Quran dan sebagainya. Tapi sama saja, terserah dinisbatkan ke Syafi'i atau pengikutnya. Jelas ini ijtihad yang tidak ada dalilnya. Syekh Albani rahimahullah menafikan benarnya penisbatan kalam disunahkan membaca Quran itu kepada Imam Syafi'i dalam taklif beliau terhadap Riyadhus Shalihin. Jayid. Al-Khalal meriwayatkan dalam kitab Qiraah Indal Qubur, meriwayatkan dari Al-Hasan Az-Za'farani mengatakan, saya bertanya pada Syafi'i tentang qiraah indal kubur, maka Syafi'i mengatakan tidak mengapa, tidak sampai mengatakan mustahab, tapi tidak mengapa, dan sanadnya sahih. Kemudian kata Syekhuna Abu Amr, dan tiada keraguan bahwasanya perbuatan ini adalah bid'ah. Sama saja diucapkan oleh Syafi'i atau Syafi'i tidak mengucapkan itu, karena sebaik-baik jalan adalah jalan Rasulullah SAW. Betul. Rasulullah tahu betapa susahnya kehidupan di alam kubur, tapi tidaklah beliau mengajarkan macam itu, menunjukkan bahwasanya itu bukan cara yang benar. Masalah pembacaan Quran di pekuburan. Baik, ilahuna wallahu a'lam.